Ketua Majelis Syuro, beliau minta saya untuk mengundurkan diri. Nah, ini moral pengunduran diri ini juga perlu saya jelaskan, sebab banyak orang bilang, ya kan disuruh mundur dong. Itu banyak itu dialektika seperti itu di masyarakat. Termasuk di kader-kader PKS itu dicocokin hidungnya, suruh mundur dong. Dalam prinsip kelembagaan privat, ya keperdataan mungkin itu bisa dilakukan, sebab itu urusan internal. Misalnya saya disuruh mundur dari pengurus partai misalnya, ya harus mundur, meskipun sebetulnya juga tidak baik-baik amat kalau nyuruh mundur orang, nggak ada sebabnya. Orang mundur kan harus ada sebabnya. Apalagi ini dari jabatan publik. Saya itu begitu mereka terpilih sekitar September ya, sebulan sebelumnya, itu udah dikosongkan atau dibersihkan dari struktur partai. Jadi saya udah nggak ada dalam struktur partai ketika dipanggil ini. Makanya waktu itu kan teman-teman wartawan nanya kan, itu kenapa Pak Fahri namanya nggak ada di pengurus sekitar bulan September tuh. Lalu mereka jawab, Pak Fahri mau diminta fokus sebagai wakil DPR. Ya saya pun nggak mau jawab, karena itu jawaban mereka, saya terima aja gitu. Tetapi dalam keadaan saya udah nggak punya apa-apa, jabatan di struktur itu, tiba-tiba saya disuruh mundur jadi wakil ketua DPR. Nah ini ruang publik. Kalau ruang partai tadi dirampas tanpa ngomong, silakanlah, saya juga diem. Padahal saya istilahnya itu mengabdi di dalam partai itu nggak pernah ada masalah, bisa saya bilang zero accident lah begitu. Alhamdulillah ya, karena kita menjaga diri dan lain-lain. Tapi tiba-tiba dihilangkan dalam struktur begitu saja, itu tanpa ngomong. Nggak pernah misalnya saya dipanggil, kemudian mengucapkan terima kasih Pak Fahri, sudah mengabdi di partai selama dari tahun 98 kan, bulan Agustus itu saya menjadi deklarator partai sampai 2015 ya, sekitar 17 tahun ini gitu. Sekarang Pak Fahri udah nggak ada jabatan, ya, terima kasih atas pengabdiannya selama ini misalnya. Nggak ada itu. Tiba-tiba aja saya dalam struktur hilang. Nah terus tiba-tiba lanjutannya lagi saya disuruh mundur. Maka di sini karena saya disuruh mundur dari jabatan publik, yang jabatan publik itu artinya pertanggungjawabannya juga kepada publik, karena dipilih oleh masyarakat, ada suara masyarakat di situ, dan kita harus menganut azas pertanggungjawaban kepada publik. Saya tanya, salah saya apa? Dia bilang nggak ada salah. Apa ada yang menekan? Dia bilang nggak ada yang tekan. Terus ketemu beberapa kali itu ngotot, argumen nggak ada, pokoknya mundur. Saya udah kasih argumen berkali-kali. Kadang-kadang dia berubah, oh gitu ya, tapi tekan lagi. Kadang-kadang dia berubah, tekan lagi. Sampai saya bilang ke beliau, ini jangan dianggap saya tidak taat, karena ini ruangnya publik. Saya harus berargumen. Kalau saya harus mengambil keputusan ini sifatnya pribadi. Karena ini tidak mungkin menjadi keputusan partai. Partai nggak bisa mundurin saya. Buktinya sekarang keputusan pengadilannya mengatakan partai nggak bisa mundurin saya. Karena itu ruangnya ruang publik. Dia tidak tunduk kepada ADART partai, dia tunduknya kepada Undang-Undang MD3. Karena itu saya nggak bisa dimundurin. Oh, dia bilang kalau nggak mau mundur akan diproses. Jadi pikirannya itu minta saya mundur, terus saya mundur gitu kan. Karena saya mundur lalu diganti. Misinya pilpres. Apa ini yang ada dalam alur ini teman-teman? Itu yang saya juga nanti akan ungkapkan kronologi lainnya suatu hari. Saya kali ini. Karena rupanya pada session ini ada pertemuan intensif antara pimpinan PKS dengan presiden terpilih. Bahkan ada satu artikel nih, pimpinan PKS mengatakan bertemu Jokowi, presiden PKS mengaku tidak izin ke KMP. Setelah ketahuan ada pengakuan, karena yang ini kan ketemuan hanya pengurus partai. Tapi rupanya Ketua Majelis Syuro juga bertemu berkali-kali. Baru dia ngaku. Ini pada periode ini sebenarnya, ditutupi cukup lama. Jadi saya ada dugaan, tekanan kepada saya itu berkaitan dengan keinginan dari pimpinan partai untuk masuk ke dalam pemerintahan. Lalu kemudian dibersihkanlah dulu orang-orang yang dianggap punya sikap yang sering dianggap berbeda dengan pemerintah. Karena waktu itu saya adalah ketua atau sekretaris harian dari Koalisi Merah Putih. Jadi ini keinginannya. Inilah yang saya bilang ada black box di sini. Ada apa di belakang ini? Ya, saya menolak, lalu saya diperiksa. Ya, begitu diperiksa saya berargumen di BPDO ini. Surat menurat pada awalnya dengan saya. Saya tanya, ini yang melapor siapa sih? Alat buktinya apa? Saya ingin tahu. Nggak ada pelapornya. Saya nanya pelapor malah dimarahi.
Nah itulah kelakuannya kalau di PKS itu, kalau yang namanya pimpinan tuh boleh tuh marah-marahnya anak buah tuh, saya nanya aja tuh. Gak usah banyak tanya dulu dong, ikut aja gitu kan. Ya saya mau governance aja, saya bikin surat. Ya kan, waktu saya bikin surat itu panggilan 1, panggilan 2 gitu. Jadi surat kita nggak ditanggapi. Nah lalu kemudian di situ saya dituduh membangkang dan makar secara masif, sistematis, terukur melawan kehendak pimpinan. Ini ceritanya, dibilang makar. Diperiksa, ya udah, kita udah nggak bisa bantah nih karena dia marah terus. Di sidang ini saya menjawab, apa sebetulnya ini? Kok begini cara kalian menyidang saya? Kan nggak boleh begini, saya harus tahu siapa yang melapor, apa yang dilaporkan, kejadiannya di mana. Saya pakai teori ilmu positif, tempus dan locus itu. Nggak mau jawab. Bahkan saya ditarik sama beliau nih, ya keluar, udah deh, sebenarnya masalah nggak ada. Cuman kalau ente mundur, selesai ini masalah. Nggak ada masalah sebetulnya. Karena kan waktu saya tanya beliau di sini, salah saya apa nggak ada salah. Bahkan beliau bilang, ente kader terbaik. Saya bilang, kader terbaik kok bisa diminta mundur? Pasti ada masalah dong. Nggak mungkin dong, kader terbaik suruh mundur. Itu kan nggak sesuai dengan teori merit system. Tapi udahlah, sampai sini jalan, di sidang, mulai di sini saya surat menyurat. Ini dipimpin Pak Hidayat di sini. Emosi ya, kayaknya udah nggak kuat. Akhirnya sidang saya dibikin in absentia dan saya dipecat di sidang ini. Teman-teman sekalian, ini nama-nama ini ya yang kemudian sekarang kena dalam keputusan Inkra itu. Dia ini adalah ketua BPU, ini ketua Majelis Kodok, dan mereka bersama-sama adalah anggota Majelis Tahkim sama eksekutornya. Jadi Anda bayangkan itu, ada sebuah lembaga yang terdiri dari pelapor, penyidik, penuntut, hakim, eksekutor. Ada dalam satu lembaga. Dan ini tidak disahkan oleh Menkumham. Karena ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang mahkamah partai. Di mana mahkamah partai itu harus ada orang independen. Nggak ada orang independennya ini. Jadi orang itu adalah perangkap. Polisinya, ini jaksanya, ini hakim dua-duanya, ini eksekutornya masuk menjadi hakim di dalam situ. Ini mewakili ketua Majelis Syuro. Ini kita tahu Dewan Syariah waktu itu. Jadi akhirnya ya udahlah, mulus lah, eksekusi, saya dipecat. Yang unik teman-teman sekalian, kejadian di sini oleh DPP dibikin dalam satu bentuk pengumuman, namanya bayanat dalam tradisi PKS itu. Di pengumuman ini, kasus ini nggak diungkap. Di pengumuman ini saya dianggap dia 10 dosa. Mendukung Setia Novanto, suka ngeritik KPK, ingin bikin gedung DPR, macam-macam lah di sini disebutnya itu. Ingin mendukung tunjangan anggota DPR dan sebagainya lah. Jadi apa yang diumumkan kepada publik dengan kejadian di sini nggak ada hubungannya sama sekali. Ya ini dia nih, bayanat itu. Ini sebenarnya saya bisa laporkan sebagai kebohongan publik, macam-macam lah, pemalsuan dan sebagainya. Tapi banyak nanti saya akan ceritakan bagaimana deliknya. Jadi Anda bayangkan apa yang terjadi di sini berbuat bohong kepada publik dan kader. Ini buktinya, di websitenya itu ada. Nah teman-teman kalau kita lihat di sini ya, ini tadi Majelis Kodok itu penuntut, hakimnya itu dimonopoli, ya kan? Nah, waktu mereka memecat saya, kan di dalam undang-undang disebutkan pemecatan itu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian diajukan surat PAW kan? Saya kemudian di PAW. Surat PAW-nya itu tidak ditandatangani oleh Sekjen. Kenapa? Waktu itu almarhum Taufik Ridho masih hidup. Dia menolak menandatangani SK atau pemecatan saya. Ditanya alasannya apa? Karena dia nggak tahu proses ini sama sekali. Ya ini saya bukan narik-narik ya. Karena ada anaknya almarhum itu yang suka nulis di Facebook itu. Dia ceritakan bagaimana orang tuanya nggak diajak, bapaknya nggak diajak. Padahal itu Sekjen loh. Akhirnya semua ini sebenarnya ilegal. Majelis tahkimnya ini atau mahkamah partainya ilegal, surat eksekusi ini ilegal sebenarnya. Karena nggak mau ditandatangani oleh. Tapi dipaksa. Nah, jadi apa yang terjadi? Fakta persidangan bahwa ada peradilan sesat di mana penyidik menuntut bahkan pelapor kemudian menjadi hakim pemutus, tapi juga karena dipecat oleh majelis tahkim partai sehari sebelum majelis tahkim parpol disahkan oleh Menkumham. Jadi dipecat dulu baru majelis tahkimnya itu disahkan. Putusan PN Jaksel sampai kasasi membatalkan semua putusan pengadilan internal PKS kepada saya dan menghukum PKS membayar ganti rugi ya, akibat dari peradilan sesat ini gitu loh.